Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Inayatul Sofi dengan NIM D500-2053. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Kemampuan Kombinasi Kayu Apu, Pistia stratiotes, dan Bacillus sp dalam menurunkan kadar logam berat kadmium, TSS, dan COD pada limbah cair batik. Pembimbing saya yaitu Bapak Heri Purnama, IRMT, PhD. Jumlah industri batik di Indonesia ada banyak, yaitu sekitar 3.159 unit. Dengan jumlah industri batik yang sebanyak itu, maka limbah cair yang akan dihasilkan itu akan semakin banyak. Karena limbah cair yang dihasilkan yaitu 80% dari seluruh jumlah air yang digunakan di industri tersebut. Limbah cair ini merupakan salah satu sumber pencemaran air dengan memiliki kandungan logam berat, yaitu seperti kadmium, besi, kromium, timbal, tembaga, dan seng, serta kandungan padatan tersuspensi dan zat organik. Salah satu logam berat tersebut yaitu kadmium merupakan logam berat yang bersumber dari pewarna reaktif Remazol Red yang pewarna tersebut sering digunakan pada industri batik. Logam berat ini sangat berbahaya bagi lingkungan maupun kesehatan manusia karena dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti gagal ginjal, kanker, paru-paru, dan hati. Oleh karena itu, untuk mengurangi ataupun menghilangkan kadar logam berat kadmium, COD dan maupun TSS, yaitu dengan melakukan upaya pengelolaan limbah cair batik. Upaya pengelolaan limbah cair batik itu ada 3 metode pada umumnya, yaitu metode kimia, fisika, dan biologi. Metode biologi itu ada metode fitoremediasi dan bioremediasi. Pada penelitian-penelitian sebelumnya, kebanyakan mereka hanya menggunakan metode fitoremediasi saja maupun metode bioremediasi saja. Tetapi saya menggunakan kombinasi kedua metode tersebut. Metode fitoremediasi merupakan metode untuk mengurangi polutan di lingkungan menggunakan tanaman air, sedangkan bioremediasi itu menggunakan mikroorganisme. Fitoremediator yang digunakan yaitu kayu apu. Kayu apu merupakan salah satu gulma air yang memiliki sistem perakaran luas serta tidak memiliki batang. Kayu apu ini dipilih karena kayu apu bisa berkembang biak dengan cepat dan bisa menyerap logam berat kadmium. Kemudian bioremediator yang saya gunakan yaitu bakteri Bacillus sp karena bakteri tersebut juga mampu menyerap logam kadmium dan dapat diaplikasikan secara bersamaan dengan tumbuhan yang dapat meremediasi seperti kayu apu. Kedua metode ini digunakan karena sangat efektif dalam menyerap logam berat, ramah lingkungan, dan efisien. State of the art. Penelitian yang saya gunakan pada state of the art ini ada 2 penelitian. Dengan kesimpulan hasilnya, tanaman kayu apu ini dapat mengabsorpsi logam berat kadmium, tetapi belum memenuhi standar baku mutu air. Dan yang perlakuan paling efektif itu dengan lama waktu kontak 8 hari, serta kayu apu yang paling tinggi dalam menyerap logam kadmium itu kayu apu yang muda. Maka dari itu, penelitian yang saya gunakan itu akan menggunakan 2 kombinasi metode tersebut yang saya jelaskan tadi, fitoremediasi dan bioremediasi, serta akan menggunakan kayu apu yang muda untuk dapat menyerap logam kadmium yang lebih baik. Kemudian untuk rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas kombinasi tumbuhan kayu apu dan bakteri Bacillus sp dalam menurunkan kandungan kadmium, TSS, dan COD pada limbah cair batik. Untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas kombinasi tumbuhan kayu apu dan bakteri Bacillus sp dalam menurunkan kandungan kadmium, TSS, dan COD pada limbah cair batik. Dan hipotesisnya yaitu H0 tidak terdapat pengaruh biomasa tanaman kayu apu dan konsentrasi Bacillus sp terhadap penurunan kandungan kadmium, TSS, dan COD pada limbah cair batik. Dan H1-nya yaitu lawan dari H0 ataupun keterbalikan lain dari H0 itu tidak terdapat pengaruh. Jenis rancangan yang saya gunakan yaitu rancangan acak lengkap dengan pola faktorial dengan variabel bebasnya
biomasa kayu apu dan konsentrasi Bacillus sp, dan variabel terikatnya kadar logam berat kadmium, TSS, dan COD. Rancangan penelitian yang saya gunakan yaitu seperti yang terlampir, ada faktor A yaitu biomasa kayu apu, dan faktor B konsentrasi Bacillus sp. Rancangan ini dilakukan dengan 1 kali pengulangan. Tahapan penelitian yang digunakan yaitu ada 4. Yang pertama, pemilihan dan persiapan tanaman kayu apu. Yang kedua, pembuatan larutan pewarna remazolet. Yang ketiga, pengelolaan limbah cair batik menggunakan metode kombinasi fitoremediasi dan bioremediasi. Dan yang terakhir, analisis kadar logam berat kadmium, TSS, dan COD. Untuk cara kerjanya sendiri, yang pertama yaitu ada pemilihan tanaman kayu apu. Tanaman kayu apu dipilih yang masih bagus dan masih segar, kemudian dipilih yang ukurannya sama. Setelah dipilih dan dipilah, kemudian tanaman tersebut dicuci sampai bersih. Kemudian cara yang kedua yaitu aklimatisasi tanaman kayu apu. Setelah kayu apu dipilih dan dicuci, tanaman kayu apu diaklimatisasi selama 7 hari, dan selama 7 hari tersebut diberikan larutan NPK. Tujuannya yaitu agar tanaman mendapatkan nutrisi. Kemudian yang ketiga, membuat larutan pewarna remazolet. Untuk membuat larutan pewarna remazolet, yang pertama kita harus membuat larutan induk 1000 ppm. Dan karena kita akan mengambil larutannya 10 ppm, maka akan menggunakan rumus, dan rumus tersebut menghasilkan 60 mili dari 1000 ppm untuk mendapatkan sampel sebanyak 6 liter. Kemudian yang keempat, memasukkan tanaman kayu apu dan bakteri Bacillus sp ke dalam bak percobaan. Yang dimasukkan di dalam bak percobaan yang pertama yaitu bakteri Bacillus sp, baru kemudian tanaman kayu apu. Untuk biomasa kayu apu dan konsentrasi Bacillus sp-nya sesuai dengan rancangan penelitian yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang terakhir yaitu mengukur parameter. Parameter yang diukur yang pertama yaitu ada kandungan logam berat. Kandungan logam berat ini diukur menggunakan alat spektrofotometri dan diuji setiap 2 hari sekali. Kemudian uji COD, dan yang terakhir uji TSS. Untuk risk assessment sendiri, ini ada H2SO4 yang menyebabkan kulit terbakar parah dan kerusakan mata, jika terkena kulit maupun mata. Kemudian HCl menyebabkan gangguan kulit dan gangguan mata berat. KMNO4 menyebabkan kulit terbakar yang parah dan kerusakan mata dan berbahaya jika ditelan atau tertelan. Kemudian yang terakhir HNO3 menyebabkan kulit terbakar yang parah dan kerusakan mata serta korosif terhadap saluran pernafasan. Keempat bahan berbahaya ini kita harus menanggulanginya yaitu dengan memakai sarung tangan dan jas laboratorium. Kemudian untuk metode analisis yang digunakan yang pertama ANOVA. Analisis ANOVA ini menggunakan aplikasi Excel untuk mengetahui apakah ada pengaruh atau apakah ada efek perlakuan terhadap respon yang akan diuji. Jika F0 lebih besar daripada F tabel, maka terdapat efek perlakuan terhadap respon. Dan uji F yang saya gunakan yaitu 5%. Untuk analisis kadar TSS menggunakan rumus A-B kali 100 per C, dan untuk analisis kadar COD menggunakan A-B kali N kali 8.000 per volume sampel per gram. Kemudian untuk jadwal penelitian sendiri ini sudah terlampir. Penelitian akan berlangsung selama 3 bulan, termasuk untuk pembuatan laporan dan artikel publikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.